fayarahuma jami'a, maka diperlihatkanlah kedudukannya yang ada di dalam surga. Nanti detail hadis ini kita akan bahas di ini. Ini cuma sebagai dalil bahwa di kuburan itu ada nikmat kubur dan ada azab kubur. Sedangkan orang-orang kafir, wa ammal kafir wal munafiq, sedangkan orang-orang kafir dan orang-orang munafik, orang munafik yang menampakkan dirinya sebagai Islam tapi hatinya tidak Islam, hatinya benci kepada Islam. Dia akan ditanya, bagaimana pendapatmu tentang orang ini, yaitu Nabi Muhammad? Fayaqul la adri, aku tidak tahu. Kuntu aqulu ma yaqulun nas, aku hanya berkata seperti apa yang dikatakan oleh manusia. Fayuqalu la daraita wa la talaita, sungguh celaka kamu. Summa yudrabu bimatraqatin min hadidin darbatan baina udhunaihi, maka kemudian dipukullah orang ini ya dengan alat pukul ya antara dua telinganya. Dua telinga di mana nih? Sini. Ya. Di antara dua telinganya. Bagian belakang sini nih. Ini kan telinga, ini telinga. Dipukul di sini oleh malaikat. Ini bagian yang paling menyakitkan kalau seseorang itu dipukul. Ya. Maka dia berteriak dengan teriakan yang begitu sangat mengerikan, didengar oleh semua makhluk kecuali manusia dan jin. Ya. Semua makhluk mendengarnya kecuali manusia dan jin. Ya. Binatang-binatang yang ada di sekitar kuburan itu mendengar. Ya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah pernah berjalan bersama dengan para sahabat di kuburan. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengar ada dua orang yang diazab di dalam kuburan. Kemudian Rasulullah bersabda, "Innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir." Sungguh dua orang itu sedang diazab dan mereka tidak diazab dengan satu dosa besar. Amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul. Yang pertama, dia diazab karena dia tidak berhati-hati ketika membersihkan diri setelah buang air kecil. Nah ini kita para lelaki nih, ya. Kita kadang-kadang buang air kecil sembarangan aja, berdiri gitu kan. Akhirnya pakaian kita, CD kita atau celana kita jadi kotor atau kencing cepet-cepet gitu ya. Kita nggak tahu setelah kita berdiri, walaupun kita duduk, kita cepat-cepat. Setelah kita berdiri, ternyata ada yang keluar, seret dikit, gitu ya. Ini namanya la yastatir, nggak teliti dalam buang air kecil. Maka orang yang seperti ini akan mendapatkan azab kubur. Wa amal akhar fakana yamshi bin namimah. Sedangkan yang kedua diazab karena kerjaannya suka mengadu domba, memecah belah. Ya, ini kerjaan buzzer nih, yang suka memecah belah bangsa ini, ya, ini akan diazab di kubur. Ya. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Inna hadhil ummah tubtala fi kuburiha, falaula an la tadafanu la da'atullaha ayyusmi'akum min adzabil qabri alladzi asma'u minhu." Sesungguhnya umat ini akan diuji dengan azab kubur. Ya, artinya kita semua nih akan mengalami ujian di kuburan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Falaula an tadafanu," kalaulah tidak kalian saling menguburkan, maka aku akan berdoa kepada Allah supaya kalian mendengar azab kubur yang aku bisa mendengarnya. Ya, maksudnya gini, kalaulah kita bukan orang yang selalu menguburkan orang yang meninggal, ya, maka aku akan berdoa supaya kalian mendengar azab kuburan. Kalau kita mendengar azab kuburan, kita tidak akan pernah ada yang berani ke kuburan. Tidak akan pernah ada orang yang bisa dikuburkan. Bagaimana kita mau nguburin orang kalau kuburan itu kita dengar seram semua, ya kan?
dengar teriakan, dengar auman, dengar tangisan, dengar suasana yang orang lagi teriak menjerit karena azab kubur. Kalau kita mendengar itu, kita tidak akan bisa ke kuburan. Kalau kita nggak bisa ke kuburan, kita nggak bisa nguburin orang. Ya, kata Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW itu Allah berikan kekhususan, dia mampu mendengar. Ya, Rasulullah bisa mendengar, tapi Rasulullah diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang luar biasa, sehingga dia tetap berjalan sesuai dengan kehidupan seorang manusia. Ya, karena orang kalau mendengar itu tidak akan bisa hidup normal. Bagaimana bisa hidup normal suasana kuburan kita dengar terus, gitu kan? Tapi Rasulullah Allah berikan kekuatan yang luar biasa sehingga dia bisa tetap hidup normal sebagai manusia dan sebagai seorang pemimpin. Kemudian yang terakhir, Rasulullah bersabda, "Ta'awwazu min azabil qabri." Kepada para sahabat, "Wahai sahabat-sahabatku, berlindunglah kepada Allah dari azab kubur." Fayaqul, "Na'udzubillahi min azabil qabr." Ya. Kapan kita berdoa tentang azab kubur ini? Ini mas sekalian, saat tahiyat terakhir setelah kita membaca salawat Ibrahimiyah, ya kan? Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, ya, wa min adzabi jahannam wa min fitnatil masiihid dajjal. Ya. Ini doa jemaah sekalian, doa terakhir tahiyat ini sampai ada ulama yang mewajibkannya. Walaupun mayoritas ulama itu mengatakan doa ini sunnah, ya. Ini ada seorang ulama mengatakan wajib membaca doa ini. Kenapa wajib? Saking pentingnya. Berarti kan kalau kita sholat 5 kali, 5 waktu, ya, kita cukupkan di sholat wajib saja. Itu 5 kali kita minta kepada Allah perlindungan. Kalau seandainya kita meninggal setelah kita sholat dan kita memohon kepada Allah dari azab kubur ini, insya Allah kita akan termasuk bagian orang-orang yang akan dilindungi oleh Allah dari azab kubur. Nah, jemaah sekalian, apakah kita ingin mendapatkan keselamatan di dalam kuburan? Pasti. Setiap kita menginginkan ketika kita masuk ke kubur, yang kita dapatkan adalah taman daripada taman-taman surga, bukan lubang daripada lubang-lubang neraka. Apa saja amalan? Yang penting, apa amalan yang bisa kita lakukan sehingga kita selamat dari azab kubur? Yang pertama, jamaah sekalian, adalah at-tauhid wal iman. Amalan pertama ini amalan hati, yaitu beriman kepada Allah dengan benar dan bertauhid kepada Allah dengan benar. Ya. Sebagaimana hadis yang tadi saya bacakan, ini saya detailkan lagi. Ya. Hadis yang secara secara pemahaman kita sudah pernah mendengarnya dan kita sudah mengetahuinya, tapi saya akan bacakan hadisnya. Ketika seorang mukmin sudah meninggal dan dimasukkan ke dalam kuburan, kemudian malaikat datang dan mendudukannya. Nih saya katakan, ini kita didudukin nanti. Kita menjawabnya tidak dalam kondisi tiduran. Ya. Disuruh duduk. Ya, duduk begini, kita duduk. Dan malaikat akan ada di hadapan kita. Malaikat berkata, "Man rabbuka?" Siapa Rabbmu? Fayaqul Rabbi Allah. "Wa man dinuka, wa ma dinuka?" Apa agamamu? Fayaqul dini al-Islam. Fayaqulani ma hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum? Siapa orang yang diutus kepada kalian? Qala Muhammad huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayuqalani wa ma yudrika? Dari mana engkau mengetahuinya? Qara'tu kitab Allah fa amantu bihi wa saddaqtu. Aku beriman kepadanya karena aku mempelajari kitab Allah, aku membaca kitab Allah
aku beriman kepadanya dan aku mempercayainya. Fayunadi munadin minas sama, maka orang beriman yang mampu menjawab pertanyaan mungkar dan nakir ini, setelah dia mampu menjawab semuanya, maka akan keluar, terdengar suara dari langit, an qad sadaqa abdi, hambaku telah benar jawabannya, fafrishuhu minal jannah. Ya, maka Allah memerintahkan malaikat untuk memberikan permadani dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, bukakan pintu menuju ke surga. Summa wa albisuhu minal jannah, berikan pakaian kepada dia, pakaian dari surga. Qala fayatihi min rauhiha wa tibiha. Ya, jadi permadaninya dari surga, pintu surga dibuka, dipakaikan kepadanya pakaian surga, maka keluarlah aroma dan wewangian dari surga. Wa yuftahu lahu fiha madda basarihi, maka saat itu orang beriman yang beriman ketika meninggal dalam kondisi beriman kepada Allah dan dia mampu menjawab pertanyaan malaikat di kuburan itu, Allah akan bukakan kuburannya menjadi sangat luas, seluas mata memandang. Allahu Akbar. Ini modalnya adalah iman dan tauhid yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Kita mempelajari ini jemaah sekalian. Ya, setiap Jumat ini kita membaca hadis Rasul dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ini dalam rangka ini. Ya, dalam rangka menanamkan dan memperkuat nilai-nilai keimanan kita sebagai modal untuk menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Dan yang menariknya, kalau ujian itu jawabannya kan nggak dibocorin, ya kan? Kalau kita mau ujian dari dulu, dari sejak kita SD sampai kita kuliah, yang namanya ujian, pertanyaan itu nggak pernah dibocorin. Di sini Allah bocorin. Di sini Rasulullah membocorkan, memberitahu kepada kita sebelum kita ditanya. Ya, modalnya apa? Iman. Secara teori kita sudah dikasih tahu jawabannya, tapi secara hakiki jawabannya ada di dalam dada-dada kita semua. Jawabannya ada di dalam keimanan. Maka jamaah sekalian, ini kita harus wariskan kepada anak-anak kita. Sebaliknya, orang-orang kafir ketika mereka meninggal, ya, kemudian malaikat mendudukannya, fayaqulun ijlis. Ya, kalau orang kafir tidak didudukin, kalau orang beriman itu diangkat, didudukin gitu ya. Kalau orang kafir disuruh duduk kamu. Coba kita lihat dari penyikapan malaikat kepada orang kafir saja itu sudah enggak simpatik. Kalau orang beriman fayyujlisani, diangkat, didudukin. Tapi kalau orang kafir disuruh duduk sendiri. Kemudian ditanya, "Marrabuka?" Siapa Tuhanmu? Orang yang kafir, orang-orang pendosa ini hanya mengatakan, "Ha ha ha, aku tidak tahu, cuma gelagapan." Kemudian ditanya lagi, "Apa agamamu?" Fayaqul, "Ha ha ha, gelagapan lagi, aku tidak tahu. Aku hanya berkata dengan apa yang dikatakan oleh manusia." Kemudian ditanya lagi, "Siapa lelaki yang diutus kepadamu?" Mereka pun berkata, "Aku tidak tahu. Aku hanya berkata seperti yang dikatakan oleh manusia." Maka terdengar panggilan dari langit mengatakan, "An kadzdzaba, sungguh hamba ini telah berdusta." Artinya karena dia mendustai agama Allah di dunia, maka di sini pun dia didustai. Ya. Fafrishuhu minan nar, berikan dia permadani dari api neraka. Wa albisuhu minan nar, dan berikan dia pakaian dari api neraka. Wa arauhu manzilahu minan nar,
kemudian diperlihatkan kedudukannya yang ada di neraka. Ya. Jadi jamaah sekalian, ini adalah modal pertama. Ya, kalau modal pertama kita husnul khotimah adalah istiqomah dalam keimanan dan dalam amal soleh, dan modal pertama kita selamat dari azab kubur juga adalah keimanan dan ketauhidan yang murni, yang kuat menancap di dalam dada kita. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai saat ini Allah masih memberikan kepada kita iman. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita ketakwaan, masih memberikan kepada kita ketauhidan dan amal saleh yang kita lakukan sehari-hari. Ini modal pertama. Jadi jamaah sekalian, kita harus terus menjaga iman kita, memperbaiki iman kita, dan kita harus wariskan iman ini kepada anak-anak kita. Jangan sampai ujian dunia, jemaah sekalian, jangan sampai ujian dunia ini merusak eksistensi iman kita. Ya, gara-gara kita mengalami keterpurukan secara ekonomi, kemudian ada orang yang datang menggoda kita, mengajak kita, kemudian memberikan fasilitas kepada kita, kemudian kita gadaikan iman kita. Kita rusak iman kita. Padahal semua itu akan berakhir dan kita masuk ke dalam kuburan dalam kondisi tidak membawa iman, atau iman kita compang-camping sehingga kita tidak mampu untuk menjawab pertanyaan malaikat ini. Ya, maka ini yang harus terus kita tanamkan, dan juga kepada anak-anak kita. Ya, ujian yang akan dihadapi oleh anak-anak kita dari sisi keimanan ini juga ujian yang tidak ringan. Kalau sekarang saja di zaman kita seperti ini, ujiannya seperti ini, bagaimana dengan anak-anak kita? Maka menanamkan keimanan yang kuat, pondasi iman yang kuat, yang kokoh, ini menjadi kewajiban bagi kita, karena ini yang menjadi faktor pertama dan utama kita akan selamat dari azab kubur. Wallahu a'lam bishawab. Jam 5, jam 6 kurang berapa? 47. Syuruk jam berapa? Syuruk 7 menit lagi. Ya. Baik, kita masuk ke poin berikutnya. Ya. Amalan yang akan mengantarkan kita selamat dari azab kubur adalah membaca surah Tabarok. Ya sekalian, ya. Surah Al-Muluk. Ada berapa ayat? 30. Ya. Surah Al-Muluk itu 30. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Suratul Tabarak hiyal mani'ah min adzabil qabr. Surah Tabarak, surah Al-Muluk adalah surah yang akan menjaga orang yang suka membacanya dari azab kubur. Alangkah indahnya kalau surah ini kita hafal jamaah sekalian. Ya. Dan surah Tabarak ini bukan surah yang sulit untuk kita hafal, karena ada surah-surah tertentu yang susah dihafal. Tapi surah Tabarak ini tidak sulit. Ya. Dibaca aja secara rutin setiap malam, itu lama-lama kita akan hafal. Ya. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, "Man qara'a tabarakalladzi biyadihil mulk kulla lailatin mana'ahu Allah azza wa jalla biha min adzabil qabri wa kunna fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nusammiha al-mani'ah." Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang membaca tabarakalladzi biyadihil mulk setiap malam, maka Allah akan melindungi dia dari azab kubur. Dan kami menamakannya di zaman Rasulullah surah ini dengan
al-mani'ah, surah yang melindungi, surah yang menjaga. Ya. Maka jamaah sekalian, ini kenapa surah Muluk ini disebut sebagai surah yang akan menjaga orang dari azab kubur? Dikatakan dalam kitab Sofwatut Tafasir, surah Al-Muluk adalah surah-surah Makkiyah. Sebagaimana surah Makkiyah itu adalah surah yang selalu berbicara tentang akidah, selalu bicara tentang keimanan, ya, dan selalu berbicara tentang keagungan dan kekuasaan Allah dari sisi menghidupkan dan mematikan, dan memberikan keterangan kepada kita tentang ketauhidan dan keesaan Allah Subhanahu wa taala, dan memberikan keterangan tentang akibat orang-orang yang ingkar tentang kebangkitan dan hari kubur. Jadi surah Al-Muluk ini adalah surah tentang keimanan kita kepada kehidupan dan kematian, bahwa semua itu ada di tangan Allah dan semua kita akan dikuburkan. Ya, jadi ini amalan yang bisa kita lakukan jamaah sekalian. Setiap malam kalau bisa sebelum tidur kita membacanya. Ustadz, bolehkah kita membacanya habis maghrib? Boleh. Ya, kalau habis isya saya udah ngantuk Ustadz, ya nggak apa-apa. Bacalah habis maghrib. Dan kalau bisa memang jamaah sekalian, habis maghrib itu sampai isya, bagi kita yang nggak ada kesibukan yang sangat, ya, jangan pulang. Selesaikan dulu wirid malam kita. Baca tabarok, ya, baca surah sajadah, baca yasin kalau bisa, ya, baca wirid siang dan malam antara maghrib sampai isya, ya, sehingga habis isya kita tinggal pulang, kita makan, kita bercengkrama dengan keluarga, tidur, ya, tidur cepat, bangun cepat, ya, jam 3 kita udah bangun, sehingga hidup ini kita berada dalam lingkaran ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika hidup ini berada dalam lingkaran ketaatan kepada Allah, disitulah puncak kenikmatan kita sebagai hamba. Ya, itulah puncak kenikmatan kita sebagai hamba Allah, ketika kita hidup berada dalam lingkaran ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita membiasakan membaca ini, insya Allah ini akan menjadi sebab kita akan dilindungi dari azab kubur, dan kita akan mendapatkan nikmatul kubur insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Sudah masuk waktu syuruk. Kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahal azim. Subhanallah bihamdi. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa la minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.